bandwidth yang kita miliki. Jadi Ibu Bapak, pada kesempatan kemarin di modulasi kita selalu ingin mendapatkan Mbps yang besar atau bit per second yang besar. Saya waktu itu cerita di digital modulation bagaimana dari hertz kita bisa ubah menjadi bps. Jadi misalnya dengan bantuan BPSK kita bisa mendapatkan 1 hertz menjadi 1 bps. Ya, karena di sini 2/1. Kemudian lanjut 16 km 2/4. Ya, bahkan ada lagi 256 km. Kita dapat berbagai peluang untuk meningkatkan perbandingan BPS per hertz. Jadi ini efisiensi yang kita dapatkan dengan bantuan modulasi. Nah, hari ini multiple input, multiple output. Kenapa dibilang inputnya banyak dan outputnya juga banyak? Dikarenakan kita menggunakan multiple antena. Jadi antena ini sebagai penginput dan antena ini juga sebagai gerbang output dari suatu sistem yang kita namakan the channel. Jadi masalah di wireless itu seringkali ya the channel. Jadi channel kita ini yang kita anggap the system, karena dia yang kita tidak, yang dianggap dia masalahnya, dan kita anggap yang agak susah buat kita kendalikan. Jadi di sini ada pemainkan, di sini penerima, inputnya banyak, outputnya banyak. Inputnya itu sesuatu, input dari channel ini adalah output dari pemancar, sedangkan output dari channel ini adalah input dari penerima. Jadi kita banyak di sini dan banyak di sebelah sini. Dan nanti di channelnya pun juga ada banyak sekali multipath, jalur transmisi yang menggunakan jalur berbeda untuk sampai ke penerima. Kenapa kita menggunakan MIMO? Selalu tuntutannya itu spektrum, ya. Selalu tuntutannya itu data rate, dan data rate selalu tuntutannya spektrum. Jadi kita menginginkan data rate, bahkan cita-cita di 5G, cita-cita di 5G itu 2 gigabit per second. Jadi kalau kita bicaranya data rate, pasti kita akan melihatnya spektrum, karena data rate akan naik kalau spektrum kita naikkan. Jadi ada beberapa itu nantinya, ada beberapa cara. Yang termudah tentunya untuk menaikkan data rate, spektrumnya kita naikkan. Itu udah pasti, ya. Kalau Anda ingin, jadi spektrum itu nanti larinya ke bandwidth. Kalau bandwidthnya besar, data rate-nya besar. Jadi kalau ingin diperbesar kecepatan bit per second-nya berpindah dari tempat ke tempat lain, maka lebarkanlah bandwidth-nya. Jika Anda ingin memperbesar debit air, lebarkanlah penampang pipa airnya. Logiknya di situ. Jadi kalau mau kencang ya lebarin. Jadi ada istilahnya itu spektrumnya harus wideband, ultra wideband, dan selanjutnya. Dan kita udah kenal, sudah tahu spektrum itu suatu yang sifatnya resource. Ibu Bapak sudah melihat gambar ini, ya, ini F dari 0 sampai di sini di 3 giga. Ini tempat yang sudah sangat crowded. Ini tempat elitnya aplikasi wireless di sini. Udah nggak ada tempat lah gitu buat macam-macam lagi. Akhirnya dibuka di atas 6 giga, bahkan dibuka di atas yang pernah saya sebut dengan istilah millimeter wave. Dibuka di 60, dibuka di 70, dibuka ke 90, dibuka terus. Itu
itu nanti urusannya yang membuka regulator. Ya. Jadi kalau di Amerika itu FCC, kalau di Indonesia Dekoinfo ya, entah di mana. Ada orang Dekoinfo di sini. Ada tadi siang ya Pak Denny ya. Pak Denny. Jadi dia dibuka, atau tidak dibuka itu sebetulnya diumpan oleh para peneliti. Jadi para researcher itulah yang bilang ini nih di 28 giga bagus ini keren. Di 60 giga keren. Di 60 giga ini keren, 60 giga. Oh ibu bapak lihat tuh 60 giga itu posisi yang cukup keren karena di situ ada fenomena alam. Tahu dari mana? Ya riset. Ya, fenomena alam itu ketahuan ketika kita bertanya pada alam dan alam memberikan jawabannya. Itu kisah indah dari researcher di situ loh. Ya. Ebit GAD kan suka bertanya pada alam. Kita juga bertanya pada alam melalui riset. Ternyata ada sebuah kurva yang dihasilkan dari riset itu. Kurvanya begini. Ini kurva apa? Kurva atenuasi. Kurva atenuasi gelombang. Jadi kalau Anda bicara wireless communication, gelombang itu jalan di udara dan dia mengalami banyak hal, salah satunya peredaman. Jadi gelombang itu teredam pada frekuensi ini di 28, 24 berapa ya? Ini di 60. Tepat di 60 GHz itu atenuasinya tinggi sekali. Jadi kalau atenuasinya rendah, Anda teriak itu sampai 1 km. Tapi kalau atenuasinya tinggi, Anda teriak 1 meter udah hilang. Itu atenuasinya super tinggi. Ya, dalam beberapa meter aja udah berapa belas, berapa puluh dB drop. 3 dB itu drop kalau teman-teman ingin hafal 3 dB itu berarti powernya hilang setengah. 3 dB itu jadi patokan para insinyur 3 dB. Kalau 6 dB seperempat. Kalau 12 dB seperempat, lanjut terus. Nah ini bisa sampai puluhan dB. Puluhan dB itu drop dengan cepat. Tapi ini menarik sekali. Ya jadi Bapak, kalau ada masalah, ya sering ini saya kritik orang-orang manajemen. Anda mungkin ingat ya, ada istilah SWOT ya. Ini cara penilaian manajemen strategik. Ada yang mendalami SWOT? Ya. SWOT, bukan sewot. Kalau sewot itu kesel. SWOT. Tahu ya SWOT ya? Kalau udah lulus mata kuliah Pak Iwan harusnya tahu. Kalau enggak balik lagi gitu ya. Berbagai macam key management models, ya, key management model. Menarik. SWOT analysis itu salah satu cara. Kita punya strength, kita punya weakness ya. Ibu bapak, kalau kita punya strength kita bahagia. Kalau kita punya weakness kita sedih ya. Oke. Bisa nggak? Kalau kita punya strength kita bahagia, kalau kita punya weakness kita lebih bahagia lagi. Ya, karena setiap di weakness itu selalu ada peluang. Sama seperti ini, opportunity dan threat. Setiap ada ancaman, di situ ada peluang kita. Jangan curhat melulu lah, ya. Saya terancam terus nih hidup saya. Gitu. Justru orang yang terancam hidupnya akan mikir, ya. Pengalaman menunjukkan gitu. Bangsa-bangsa di Eropa yang selalu kena musim dingin sampai minus 10 derajat, sama orang di Indonesia yang hidupnya happy terus, ya suasananya enak. Tadi pagi hujan rintik-rintik, enak juga, semuanya enak kita. Nggak mikir kadang-kadang. Sorry, bukan nggak cinta tanah air, tapi karena enaknya hidup kita nggak mau mikir, karena enak. Tapi ketika ada suatu bangsa yang hidupnya penuh dengan ancaman, dia mikir. Jadi jadikanlah weakness atau ancaman itu jadi peluang kita, jadi kekuatan kita. Coba saya challenge Anda ya. Sinyal yang atenuasinya tinggi itu menurut Anda masalah atau bukan masalah? Masalah. Jujur ya jawabnya ya. Anda kayaknya hidupnya masih penuh bahagia. Kalau yang udah rada merana itu curhat mulu. Mudah-mudahan terus ya. Terus optimis.
Masalah ya? Kenapa masalah? Sinyal wireless kalau saya pancarkan dia mengalami atenuasi yang tinggi, berarti ketika memancar merambat jarak 3 meter 4 meter drop kecil sinyalnya, gitu ya. Itu berarti atenuasi tinggi. Masalah atau peluang? Siapa tuh yang nekat ngomong peluang? Salahnya sana belakang. Dia mang. Ini teman Anda bilang masalah, Anda bilang peluang. Kenapa peluang? Kalau masalah udah pasti masalah. Iya, saya udah teriak kencang orang nggak dengar kok. Kenapa Anda menurut Anda peluang? Ngambil yang jarak dekat. Kenapa? Yang nggak butuh dari yang Ya kurang lebih maksudnya begitulah ya. Jadi kalau saya ingin jarak dekat, ya tinggal saya kecilin power saya, ya. Tapi kalau atenuasinya tinggi, maka otomatis interferensi akan rendah. Ya, jadi aplikasi 60 GB itu hanya akan dipakai untuk short range communication. Coba deh ibu bapak, ini kalau lagi punya laptop atau handphone, laptop lah yang kelihatan langsung di laptop itu kalau akses poinnya dinyalain, wifi cardnya dinyalain, akan muncul 10 atau 15 akses poin, ya, punya UMB, punya tangga kiri kanan, punya lem panas itu 200-300 meter dari sini ada nyala. Jadi itu masalah. Wireless local area network itu tidak lagi jadi lokal, tapi sudah mulai agak jauhan gitu. Dan itu masalah. Jangan kita senang loh dapat sinyal banyak. Jadi kalau 60 GB otomatis hilang, nggak sampai sejauh itu. Wifi itu kan ibu bapak tahu ya, di wifi atau WLAN itu 2,45 ya. Yang 60 GB itu juga namanya sama, tapi namanya WiGig, sama wireless fidelity juga, cuma kecepatannya 3 gigabit per second. Itu sama, logonya sama-sama istilahnya itu unlicensed. Pernah dengar ya istilah unlicensed atau apalah, terserah penyebutannya. Ibu bapak tahu maknanya unlicensed itu? Tidak perlu license ya. Jadi ibu bapak bisa beli alatnya tanpa perlu, setelah punya di rumah, pasang di rumah tanpa perlu melapor ke Dekoinfo. Di frekuensi lain nggak boleh kita. Di frekuensi lain kita harus melapor. Dan sangat mungkin nggak diizinkan. Karena kita nggak bawa duit, nggak beli, ya, karena harus beli. Ini tidak perlu. Tetapi yang kita perlu sadari, di balik kata-kata unlicensed itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Yang itu tidak disadari orang banyak. Kan unlicensed saya pasang aja, tapi di belakang itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku itu pertama, alat komunikasinya harus punya izin. Jadi walaupun bapak ibu tidak perlu ngurus license-nya, alat komunikasinya itu harus dapat izin di negara itu. Salah satunya di belakangnya ada stempel, ya, Dekoinfo atau apalah itu harus ada. Bukan berarti semua alat itu dicek sama Dekoinfo, enggak. Satu kotak itu, satu batch itu approve semua. Jadi tidak yang tidak itu nggak boleh. Yang kedua, setelah bapak ibu beli itu alat, tidak boleh diotak-atik sembarangan. Katakanlah powernya digedein, itu nggak boleh. Ya kalau kita bahasanya itu sebetulnya bukan power aja. Pernah dengar kata-kata EIRP ya? Iya. Pernah dengar ya? Iya. Ini istilah mudah susah. Kalau yang sudah pernah dengar mudah, yang belum pernah dengar susah. Yang sudah dengar tapi lupa masa lalu susah juga. Ya. Equivalent isotrope radiative power. Jadi sederhananya secara matematik EIRP sama dengan power pancar dikalikan gain dari antena itu.
Jadi tidak boleh kita sembarangan ngubah-ngubah ini, karena ini akan naik. Ketika naik dia akan jadi sumber masalah. Ya, jadi ya itulah aturan. Yang boleh kita ubah cuma apa? Kita ubah cuma settingan channelnya. Dan itu pun juga dengan syarat yang berlaku. Ada etikanya. Ketika kita baru masang, kita harus search di lingkungan kita. Ada akses poin apa aja? Bukan biasanya kan default semua. Ya Mas, Winamang ya. Punya akses poin, nyalain aja colok. Yang penting saya bisa connect, selesai. Padahal kita mengganggu tetangga kita. Etikanya harusnya kebersamaan. Karena di belakang analisis itu kita semua bersama menggunakan resource yang gratis ini, yang itu merupakan terobosan dari ya ITU ya, ITU, FCC. Di Indonesia tuh sempat lama enggak, akhirnya ikutan juga. Karena kalau nggak ikutan, coba Anda bayangkan setiap punya akses poin lapor, nyalain Bluetooth dari jam tangannya atau dari handphonenya melapor, karena harus license. Jadi itu mempermudah. Ya, jadi itu kembali kemari, spektrum diperlebar, ya, terus diperlebar. Ini salah satu jalan yang tradisional yang kita inginkan. Yang kedua, modulasi. Bapak Ibu, 2 minggu lalu atau seminggu lalu itu saya sempat bahas bahwa kedepannya banyak sekali aplikasi yang menggunakan higher order modulation, karena memang disitulah kita akan memanfaatkan spektrum dengan super efisien. Tapi harap diingat, dan ini sejalan dengan millimeter wave, dia membutuhkan power yang besar, atau kalau kita balik powernya tidak besar maka range-nya kecil. Ya, itu sejalan dengan millimeter wave. Ya, dan yang ketiga yang hari ini kita bahas adalah dengan konsep MIMO atau multiple antenna. Ada banyak istilah, masif MIMO dan lain sebagainya. Nah, MIMO ini juga tujuannya untuk meningkatkan penggunaan spektrum, supaya dengan modal spektrum seadanya tadi kita bisa dapatin sedikit kenaikan Mbps. Oke. Ini kita udah bahas, ini dulu kita bahas, hari ini kita bahas. MIMO juga bermula dari sini. Ada banyak sekali, silakan nanti Ibu Bapak baca-bacalah sejarah ilmu pengetahuan, sejarah teknologi berkembang. Dari dia tidak ada jadi hilang lagi. Itu semua memang tergantung kondisi lapangan, dan ujung-ujungnya benar yang dibilang oleh salah satu pakar biologi yang sangat kontroversial, ya, Charles Darwin, bahwa yang akan eksis selamanya itu bukannya orang yang terpintar atau orang terkuat, tapi orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya, ya, beradaptasi dalam hal positif lah, ya, jangan yang negatif. Kalau negatif terpanggil KPK. Kamu ikut-ikutan saya. Bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan keadaan dan mengambil benefit atau advantage dari keadaan itu. Dalam disiplin wireless communication, kita percaya bahwa gelombang yang kita pancarkan dari pemancar menuju ke penerima itu melalui berbagai macam jalur. Itu yang kita sebut dengan multipath, ya. Satu jalur itu hanya terjadi kalau komunikasi satelit dengan satelit di ruang angkasa sana, nggak ada apapun. Kalau di bumi minimal ada refleksi dengan tanah, refleksi dengan gedung, refleksi dengan apapun, banyak. Jadi multipath. Nah, multipath ini terutama di seluler itu telah bikin masalah besar selama ini. Fading. Ya, jadi gara-gara itu fading. Kalau Anda di kantor bahas fiber optik nggak masalah.
tarik kabel doang ya. Ada masalahnya Pak, ya tempat lain masalahnya. Kalau Anda di kantor menggunakan point to point communication, ya microwave tower, itu fading hampir nggak ada. Karena antenanya gainnya besar sekali, jadi dia fokus saja, satu garis saja. Baru ada fading atau gangguan ketika di antara line of sign-nya itu ada gangguan masuk, ya. Pernah bahas ya, ada yang namanya zona Fresnel zone. Tetapi di seluler itu hampir pasti ada fading. Kenapa? Ya, karena handphone Anda ini menggunakan antena omnidirectional. BTS Anda itu omnidirectional juga. Karena dia tidak tahu BTS saya di mana. Karena BTS saya tidak tahu handphone saya ada di mana. Jadi disebar pemancarannya. Ya. Jadi udah pasti multipath. Dan gelombang itu sampai ke saya dengan beberapa jalur. Ada yang sana dulu baru ke saya. Ada yang ke bawah, ada yang langsung ke saya. Itu yang disebut multipath yang menghasilkan fading. Dan fading selalu jadi biang masalah. Oke ya, ini satu poin. Fading ini biang masalah, tapi ternyata dimanfaatkan sama insinyur nanti. Itu pesannya dari baris kedua. Baris ketiga, kita telah berusaha melakukan pendekatan dengan yang namanya FDMA, TDMA. FDMA, TDMA adalah teknik yang powerful di masanya, termasuk CDMA juga. Tapi ternyata dia terbatas. Tapi space tidak terbatas. Jadi ada 3 atau 4 istilah, walaupun saya tidak ke situ nanti. Jadi ada FDMA, ada TDMA, ada CDMA, ada SDMA. Walaupun tidak murni kemari, tapi itu peluang keempat yang sampai saat ini belum terlalu sukses. Dan karena belum terlalu sukses, orang udah pindah ke MIMO. Gak apa-apa. Tapi meaningnya itu di SDMA, space yang kita butuhkan untuk menciptakan multiple antena. Jadi betulan multiple itu artinya antenanya lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, ya Anda punya handphone antenanya satu, ambil tempat kan? Terus ada lagi satu lagi, ambil tempat kan? Terus ada 5 lagi, jadi space. Nanti Anda akan melihat bahwa space pada saat frekuensinya tinggi sekali, space-nya jadi kecil sekali. Karena teorinya sederhana aja. Ketika frekuensinya makin tinggi, karena kita akan menuju sana, ya, rumusnya pernah saya tulis, lambda sama dengan C per F. Ya, lambda sama dengan C per F. Makin F-nya tinggi, makin kita menuju millimeter wave, maka lambdanya makin kecil. Kalau lambdanya makin kecil, maka zonanya akan makin kecil. Bahkan di laptop kita, di handphone kita, kalau pakai millimeter wave, kita bisa letakkan 10 antena. Karena saking kecilnya. Oke. Ini yang dimaksud dengan MIMO. Tampak luarnya antenanya, tampak dalamnya the circuit, the processor, microelectronics, dan lain sebagainya. Saya nggak bahas itu nanti. Saya hanya bahas konsepnya aja. Nanti kalau Anda mau dalami, Anda belajar di Taiwan. Indonesia ada yang bikin. Oke. Jadi channelnya ini dia. Saya gambarkan dengan transfer function, ya. Mohon maaf, barangkali di masa lalu Anda juga barangkali kurang begitu bahagia. Ada mata kuliah yang namanya sistem linear atau sinyal dan sistem atau apapun namanya. Nah itu H itu transfer function. Ya. Transfer function itu sederhana aja, output sama dengan input dikalikan transfer function. Jadi kalau Anda punya di sini X, di sini Y, di sini transfer function, Y sama dengan H kali X. Itu kita diajarin gitu. Harusnya yang belajar ilmu informatika juga dapat juga, karena nih orang kimia pun belajar teori sistem.
Kalau dalam time domain itu diintegralkan, integral convolution, yang kita satu semester disiksa sama itu. Akhirnya nggak dipakai juga deh. Kalau di frekuensi domain dikalikan aja H kali X, H dikalikan input sama dengan output. Jadi saya gambarkan ini dengan H, transfer function. Pada sebuah sistem multiple input, multiple output, ada banyak antena pemancar, ada banyak antena penerima. Makanya dibilang MIMO. Sedangkan pada sistem lainnya, yang atas itu yang konvensional, yang kita miliki. Single input, single output. Ya, kalau single input, single output sederhana aja. Anda memiliki di sana, di sini X saja atau X1 mau dibilang, ya. Di sini Y saja atau Y1. Jadi selesai di situ. Di SISO itu gini doang. Y sama dengan H kali X. Kalau di ya nggak perlu diapalin lah ya, SIMO, SISO. Single input, single output, Anda punya 3 misalnya. Ya, mau bikin 2 juga boleh. Minimal tuh. Maka di sana Y1 sama dengan H1 kali X, Y2 sama dengan H2, Y3 sama dengan H3 kali X. Gitu. Inputnya sama, X. Jadi pemancar ngirim data nih, X. Entah apa itu berita apa, X. Yang satu menuju ke sini berarti Y1. Jalurnya ini. Atau sudah ke sana juga. Y1 sama dengan H1X, Y2 sama dengan H2X, Y3. Jadi sistem ini yang disebut dengan salah satunya namanya itu diversity. Penerima menerima atau berusaha menerima 3 buah data berbeda dari sebuah data input. Dia membuat seperti replika. Tujuannya apa? Diversity. Jadi bisa Anda bayangkan kalau jalurnya cuma satu seperti di atas, ini jelek, selesai jelek. Kalau di sini ini jelek, mungkin ini bagus. Ini jelek, ini mungkin bagus. Ya, jadi Anda akan mengambil sebuah semacam probabilitas. 3 jelek, probabilitasnya kecil. Ya, jadi kalau Anda punya telinga 2 gitu, satu nggak dengar, satu dengar. Kalau telinga kita 14, bagus banget itu, dengar semuanya. Ya, salah satunya pasti lah, kalau enggak kebangetan. Jadi teorinya sederhana aja. Para insinyur bekerja dengan probabilitas kecil, kemungkinan 3-3 jelek. Maka jadilah diversity. Diversity itu suka ada kalau Anda pasang access point, ada beberapa antenanya. Kalau ini tinggal dibalik aja. Tinggal dibalik aja kalau ini. Ya, ini dibalik. Kalau ini mancar, jadi begini. Ini menerima, sama aja. Ya, jadi ini ekuivalen. Kita nggak tertarik dengan yang itu, kita tertariknya dengan MIMO. Ya, MIMO. Nah, ini ada 3. Tadi sudah saya singgung ya. Ada 3 keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau menggunakan multiple antena. Jadi multiple antena itu bisa sebagai pemancar, sebagai penerima. Kalau sebagai pemancar, anggap aja dia speaker banyak, ya. Kalau suka ada demo, ya, ada pengajian kan juga, speakernya banyak kan. Speaker ya namanya ya. Yang itu kotak itu. Banyak itu kan biar banyak. Kalau satu kan cuma satu, mungkin nggak efektif. Tapi kalau lebih dari satu, ya pasti efektif. Teorinya gitu. Jadi dia bisa sebagai pemancar, dia penerima. Kalau penerima dia sebagai telinganya, mic-nya ada banyak. Apa sih keuntungan yang bisa kita ambil? Dan beberapa saya ambil dari teori ya dasar di S1 dulu. Ada istilahnya array game. Jadi kalau Anda mempunyai multiple, itu Anda punya kelompok namanya. Kalau Anda punya kelompok atau namanya array, maka otomatis ada gain, ya, keuntungan, pemfokusan saya bilangnya. Jadi
jaraknya bisa Anda jauhkan, increase coverage, karena fokus. Ya. Jadi kalau saya teriak dengan speaker banyak, itu tambah jauh. Jadi keuntungan yang bisa diambil pertama, irrigen, yang implikasinya langsung ke arah coverage-nya meningkat. Bisa jadi keuntungan, bisa jadi kerugian. Kalau memang Anda maunya coverage-nya jauh, ya ini keuntungan. Kalau Anda maunya coverage-nya nggak jauh, ya kerugian. Karena increase coverage itu bisa menyebabkan interferensi. Ya, kita anggap aja ini keuntungan kalau kita mau jauh. Yang kedua tadi diversity yang saya cerita. Diversity itu meningkatkan quality. Jadi kalau Anda punya 3 telinga, 3 receiver. Receiver pertama nerima sinyalnya jelek, jelek, jelek. Ketika jelek ini masalah, nggak didetek sama receiver. Padahal kita maunya gitu. Ternyata sinyal kedua, telinga kedua mendengarnya gini, jelek, jelek, jelek. Nah punya 2 itu aja udah untung. Berarti nanti receiver Anda akan melakukan switch. Yang saya ambil yang ini nih. Ini saya ambil, nah terus ini. Ketika dia turun, ini saya ambil. Ketika yang ini turun, ini saya ambil. Jadi receiver akan memilih mana sinyalnya terbaik. Kalau dia sial bareng, ya Anda butuh yang ketiga. Kalau masih sial juga, ya memang sial saat itu. Dan itu terjadi. Ya tapi kan dengan kita kecilin, ya kita banyakin persentase, persennya masih makin kecil, ya, dan tidak akan pernah zero, gitu. Tapi kita tugasnya memperkecil itu sebagai seorang insinyur. Yang ketiga, spatial multiplexing. Nah ini yang kita akan bahas, increase spectral efficiency. Itu namanya spatial multiplexing. Jadi idenya di situ. Ya, idenya memanfaatkan multiple antena plus multiple path atau multipath untuk meningkatkan efisiensi penggunaan spektral. Oke, kita lihat mau diapain. Nah, ini taksonominya dulu, pembagiannya dulu, ya bisa Anda lihat nanti di slide-nya lebih detail. Jadi MIMO dan yang lainnya itu targetnya ini yang bisa kita dapatkan. Ya. Dan seringkali itu tadi di slide sebelumnya, kalau kita dapat ini, kita nggak dapat ini. Kalau kita dapat ini, kita nggak dapat ini. Dapat ini, kita nggak dapat ini. Jadi kadang-kadang itu target yang kita capai itu nggak semuanya kita bisa menangkan. Ya, dan itu memang konsep kehidupan di dunia ini. Tidak semua bisa kita dapatkan kok. Tapi saat itu apa yang prioritas kita? Ya, kalau prioritas Anda katakanlah spektrum efisiensi dengan modulasi, ya, yang Anda korbankan power. Saya mau dapat bandwidth yang efisien penggunaannya, ya power kita korbankan. Udah nggak mau power, nggak mau itu, ya coverage. Jadi nggak semua kita bisa menangkan, harus ada yang ngalah. Dan insinyur hidup dengan itu. Ya, insinyur hidup dengan itu. Bahkan insinyur hidup juga dengan harganya murah, ya kualitasnya kurangin dikit gitu. Ya. Nah, kita kalau beli makanan kan makin hari makin mengecil bendanya ya. Beli bakso yang tadinya gede makin kecil, harganya sama, cuma dikecilin. Ya. Pola pikir insinyur juga itu penjualannya. Yang belinya tipis gitu ya. Oke. Jadi di sini di MIMO itu ini yang target mulianya yaitu bit per second per hertz. Mirip dengan ini, dengan modulasi. Mirip dengan ini. Mainnya di sinyal processing juga, mengolah data. Ya itu yang kita bisa sebagai insinyur. Kita olah datanya, kita proses, di pemancar, di penerima, diolah balik supaya target terpenuhi. Itu kehebatan insinyur. Makanya di setiap perkuliahan itu ada banyak mata kuliah atau pembahasan yang menggunakan sinyal yang diolah dengan transformasi, dengan pengkodean. Itu yang kita bisa. Ya. 2 minggu lalu, 3 minggu lalu kita bahas itu semua. Modulasi, pengkodean.
Sini juga demikian, ya. Sinyal processing. Oke. Nah ini ya yang terjadi kalau seandainya kita olah ada banyak, ya. Tuh dia bisa mengarahkan beamnya. Ini yang lagi naik daun lagi, beam forming. Nggak terlalu ada kaitannya tapi bisa. Ini yang disebut SDMA tadi, Space Division Multiple Access. Ini lagi naik daun lagi penelitiannya, aplikasinya itu sangat mulia. Kalau seandainya bermanfaat, tapi belum berhasil para insinyur karena ternyata alatnya mahal. Kalau mahal ya nggak ada mau beli nanti, jadi ditahan dulu sampai ada cara lain supaya komponennya murah. Komponennya mahal, nanti handphonenya jadi mahal. Ya mungkin kalau dijual laku juga kali ya, kalau jualnya dalam jumlah sedikit ya. Kayak Lamborghini aja 10 miliar laku juga. Tapi kan nggak bisa nyaingin Avanza. Kita pengennya tuh kayak Avanza, biar yang beli jutaan orang. Tapi belum bisa. Beamforming ini kalau bisa kita wujudkan, para insinyur wujudkan dengan harga yang murah, itu bisa menghemat baterai Anda. Anda tidak harus setiap hari ngecharge, ya seminggu sekali lagi. Keren ya? Coba mulia nggak? Iya. Harusnya Anda ngecas sehari sekali, jadi 3 hari sekali ngecas. Dia Pak, lupa dinyalain 3 hari, ya nggak dicas, nggak dipakai, ya enggak ini dipakai. WhatsAppan terus di grup 22 yang nggak ada sayanya. Gue bercanda ya. Habis grupnya sepi. Kirain udah pada lulus semua. Belum ya, belum pada lulus ya. Atau udah pada lulus diam-diam. Ketemunya di ruang wisuda. Apa sidangnya? Ya jadi beamforming itu mengarahkan pancarannya ke suatu arah yang diinginkan dan mendengarnya juga ada suatu arah tertentu. Jadi Ibu Bapak bisa pahami di sini. Handphone kita itu walaupun BTS-nya ada di sana, dia miliknya semua. Ya, handphone saya nih, kan teorinya gitu ya. Kalau seluler, saya ngobrol sama teman saya nih. Saya ngobrol sama dia sebetulnya. Saya ngobrol sama BTS. Ya, handphone saya ini tahu BTS-nya di sana, tapi dia tetap ngirimin ke semua arah. BTS itu tahu saya ada di sana. Tahu kan ya BTS? Ya ada nyalain Google Map ketahuan lah, saya lagi ada di Raja Buana. Saya aja tahu kalau lagi BTS. Ya kan? Saya aja tahu. Data itu kan dari BTS. Bukan karena iya saya ya itu kan saya sebagai manusia ada di sini. Tapi ketika di handphone BTS yang kasih tahu kamu lagi ada di situ. BTS itu tahu saya ada di situ. Tapi BTS ngirimin sinyalnya ke semua arah. Coba betapa bodohnya sistem itu. Tapi karena murah itu dipakai. Betapa habisnya resource energi kita karena itu. Dia kirim ke semua arah. Ya itu OPEC-nya mahal. Kalau BTS itu kan pakai apa? Pakai PLN ya, pakai genset ya, pakai solar. Ya itu kan duit yang mahal. Satu dunia begitu. Jadi kalau ada beamforming, diarahkan ke dia. Handphone saya kalau bisa beamforming juga, arahkan ke BTS kalau macam. Itu pertama hemat energi, kedua meningkatkan security. Ya kan? Udah tahu di sana ada saingan saya kirim juga ke sana sinyalnya. Ya BTS kan di sana. Dia dengar juga kan? Walaupun katanya 3G, 4G security-nya aman, tapi tidak ada security yang aman. Oke, jadi beamforming ini konsep yang hebat sekali, berkembang sejak mungkin 70 tahunan sudah, tapi belum sukses-sukses karena. Tapi sesuatu yang belum sukses itu bukan berarti tidak bisa. Tinggal tunggu, toto klik aja 1-2 hari ada ide booming. Dan ketika booming ada 1-2 pihak yang mendadak kaya raya. Ya siapa penemu patennya? Dan bisa jadi penemu patennya ada di ruangan ini. Amin. Ya, mimpi dikit nggak apa-apa lah. Ya. Karena kesuksesan itu diawali dari mimpi. Tapi kalau mimpi aja nggak berani, dan itu bisa terjadi di kapanpun, dimanapun.
Ya, penemu USB itu seorang India. USB, ada kan USB-nya? Handphone semua ada USB-nya. Coba dibeli patennya sama seluruh dunia. Satu paten cuma dapat 1.000 perak aja. Coba anda kalikan beberapa device yang menggunakan USB, semua bayar ke dia. Nggak perlu kontrakan 3 pintu lagi kan? Sekian miliar USB dia punya patennya, tuh anda bayangkan. Ya itulah kehidupan di zaman liberal ya. Siapa yang itu ya dapat uang banyak. Yang anda mau beramal juga boleh. Ya, dari penghasilan itu 99% saya amalkan Pak. Ya, silakan. Itu masalah pribadi masing-masing. Oke, ya ini cuma bayangan-bayangan aja. Kan tugas dosen itu kan ngasih inspirasi ke mahasiswanya. Jadi dosennya bisa lepas tangan. Udah saya kasih inspirasi, saya nggak tahu lagi. Nanti mahasiswa saya yang bisa mengembangkan. Ya, bisa Pak ya terjadi kan? Bisa. Oke ya, itu beforming larinya ke situ. Nah ini aplikasinya, saya lewatkan aja. Baca. Ini yang zaman dulu kayak gini kan. Tahun berapa nih, 90-an. Nah ini yang tadi saya cerita, multi part ya.